Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Danrem, yang saya hormati Pak Dandim, kemudian Kepala BPBD, yang saya hormati juga Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati rekan-rekan media semua. Pada hari ini, siang ini kami akan menyampaikan progres pengungkapan atau penegakan hukum terkait dengan longsor galian C yang ada di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun sama-sama kita ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di proyek Galian C atau proyek pertambangan Koperasi Al-Ajariyah, termasuk tadi saya sampaikan Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, terjadi aktivitas penambangan material limestone atau truss yang dilakukan oleh para pekerja yang kemudian terjadi longsor sehingga menimbulkan adanya korban jiwa dan kerugian material berupa alat berat dan truk. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan Ketua Koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan Kepala Teknik Tambang atau pengawas yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita yaitu 1 kendaraan Isuzu dump truck Nopol S9044HG, kemudian 1 unit kendaraan Mitsubishi dump truck warna hitam Nopol S9665HD, kemudian 1 unit kendaraan Hino dump truck warna hijau kombinasi Nopol S9858HD, kemudian 1 ekskavator Dawson PC200 warna oranye, kemudian 3 ekskavator PC200 warna kuning, 1 bendel surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian nomor 540-64-29.1.70.0 DPMP TSP 2020 tentang izin usaha pertambangan koperasi produksi Koperasi Al-Ajariyah yang ditetapkan tanggal 5 November 2020. Kemudian 2 lembar surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB nomor 3 garing ES.05.02 garing CD garing titik 7 Romawi dari kantor cabang dinas SDM wilayah 7 Cirebon tertanggal 6 Januari 2025. Kemudian 2 lembar surat peringatan dari kantor cabang dinas SDM 7 Cirebon nomor 228 garing ES.05.02 garing CD titik 7 Romawi tanggal 19 Maret 2025. Kemudian 1 lembar surat persetujuan pejabat sementara Kepala Teknik Tambang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tertanggal 20 November 2021. Kemudian 1 lembar surat hasil uji kompetensi pengawas operasional pertambangan mineral dan batu bara tertanggal 21 Oktober 2021, 4 lembar surat keputusan LSP Energi Mandiri nomor 344 garing SK garing LSP Strip PM garing 03 garing 10 garing 2021 tentang skema sertifikasi pengawas operasional pertama, pengawas operasional media
dan pengawas operasional utama di TUK sewaktu PT Solusi Inspirasi Mandiri dari Lembaga Sertifikasi Profesi Energi Mandiri tanggal 18 Oktober 2021. Adapun modus operandi, ya, tersangka AK mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui adanya surat larangan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB tanggal 8 Januari 2025. Kemudian muncul kembali surat peringatan yang ditujukan kepada pemegang IUP Ketua Koperasi Al-Ajariyah pada tanggal 19 Maret 2025 berupa peringatan kepada pemegang IUP untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan tahap operasi produksi sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya, ya. Kemudian tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Tersangka AR sesuai dengan arahan tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan operasional pertambangan dengan tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Akibat dari pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan terjadinya longsor sehingga menimbulkan korban jiwa, ya. Yang sampai saat ini sudah ditemukan 19 orang. Terhadap para tersangka dikenakan, kami sangkakan pasal 98 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Dan atau pasal 99 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun, denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar. Dan atau pasal 35 ayat 3 junto pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun. Pengurus dan atau pengusaha yang tidak menyediakan atau memberikan alat pelindung diri diwajibkan kepada tenaga kerjanya dan atau pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan keselamatan kepada tenaga kerjanya, ya. Kita sangkakan pasal 3, junto pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Kemudian dan atau diterapkan juga dalam kasus ini yaitu pasal 359 KUHP, junto pasal 55 dan 56. Ya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpannya menyebabkan orang lain mati. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam proses pengungkapan, ya, atau penegakan hukum terhadap longsor galian C di Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ini kita perlihatkan barang buktinya, ya.